Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran kali ini. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar tema 8, muatan bahasa Indonesia. Di tema 8 muatan bahasa Indonesia kali ini masih ada hubungannya dengan tema 6, yaitu kita akan membicarakan tentang teks non-fiksi. Memperkirakan informasi dari judul teks non-fiksi. Apa sih artinya judul? Judul adalah kepala teks yang menyiratkan secara pendek isi teks. Kita dapat mengetahui perkiraan isi teks dengan mengetahui makna kata kunci dalam judul. Masih ingat tentang kata kunci di tema 6? Bagus. Coba sekarang perhatikan contoh judul teks non-fiksi berikut ini. Judulnya adalah terjadinya siang dan malam. Jika kita lihat judul tersebut, maka perkiraan informasi berdasarkan judul teks tersebut ada beberapa macam. Misalkan, proses terjadinya siang dan malam, waktu terjadinya siang dan malam, penyebab terjadinya siang dan malam, dan perbedaan siang dan malam. Yuk kita menentukan kata kunci pada judul teks non-fiksi. Informasi dari sebuah teks dapat dicari dengan mengidentifikasi kata kunci yang terdapat pada judul. Kata kunci merupakan kata yang mewakili informasi-informasi penting yang terdapat di dalam teks. Coba perhatikan judul berikut ini. Penanggalan kalender Masehi akibat adanya perputaran bumi. Kata kunci yang terdapat pada judul tersebut antara lain penanggalan, kalender Masehi, perputaran bumi. Jadi, dalam satu judul bisa ditemukan beberapa kata kunci. Dengan menentukan kata kunci yang terdapat dalam judul teks, kita dapat memperkirakan informasi apa saja yang akan disampaikan di dalam sebuah teks. Nah, sekarang apakah bedanya teks non-fiksi dengan teks fiksi? Yuk kita belajar dulu tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi atau karangan non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Karangan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah, misalnya artikel, feature, skripsi, tesis, disertasi, makalah, laporan ilmiah. Nah, seperti itu. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi.
Objektivitas itu maksudnya adalah tidak subjektif, penilaiannya berdasarkan data. Selain itu, non-fiksi itu juga bersifat menarik dan menggugah nalar atau pikiran pembaca. Bahasa yang digunakan dalam karangan non-fiksi bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang terbatas, sehingga tidak bermakna ganda. Jadi denotatif di sini maknanya sudah jelas, tidak bermakna ganda. Karangan non-fiksi terbagi menjadi dua, yaitu non-fiksi murni dan non-fiksi kreatif. Non-fiksi murni adalah karangan non-fiksi yang dikembangkan dengan data-data otentik atau data-data yang nyata. Sedangkan non-fiksi kreatif adalah karangan non-fiksi yang merupakan data nyata, lalu dikembangkan oleh penulis menjadi sebuah cerita dalam bentuk novel atau prosa dan lain-lain. Jadi, biasanya novel atau cerita yang dibuat itu berdasarkan kisah nyata. Itu termasuk karangan non-fiksi kreatif. Tapi kalau yang non-fiksi murni itu ya misalkan saja termasuk skripsi, disertasi, makalah, laporan ilmiah itu masuk ke dalam non-fiksi murni. Yuk kita bedakan antara non-fiksi dan fiksi. Yang pertama, dilihat dari bahasanya, non-fiksi bahasanya adalah denotatif atau jelas, lugas. Sedangkan karangan fiksi bahasanya kiasan. Kiasan di sini biasanya memiliki makna ganda. Kalau berdasarkan sumbernya, kalau non-fiksi bersumber berdasarkan data, fakta. Tapi kalau fiksi sumbernya adalah tidak berdasarkan data atau imajinasi saja. Pada non-fiksi bersifat non-fiktif, kalau fiksi jelas bersifat fiktif atau hanya khayalan, imajinasi. Yang keempat, karangan non-fiksi berbentuk informatif, sedangkan karangan fiksi berbentuk cerita buatan. Nah, lantas bagaimanakah langkah-langkah memperkirakan isi teks non-fiksi berdasarkan judul? Yang pertama, jelas, perhatikan judul dengan cermat. Lalu, tentukan kata kunci yang ada pada judul tersebut. Yang ketiga, pahamilah makna kata kunci tersebut. Yang terakhir, setelah kalian paham makna dari kata kunci di judul, kalian bisa memperkirakan informasi yang akan disajikan dalam teks non-fiksi tersebut. Coba perhatikan contoh berikut ini. Ada judul teks non-fiksi yaitu sektor ekonomi negara berkembang di Asia Tenggara. Perhatikan judulnya. Dari judul tersebut, kita bisa memperoleh kata kunci. Yang
Yang pertama, sektor ekonomi. Yang kedua, negara berkembang di Asia Tenggara. Berdasarkan kata kunci pada judul tersebut, perkiraan isi teks antara lain tentang pengertian sektor ekonomi, negara-negara berkembang di Asia Tenggara, dan keadaan sektor ekonomi di negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Nah, itu dari kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.